Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang PPKPT atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ya, yang sesuai dengan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Alhamdulillah juga kita bisa bertemu. Ya, mungkin kita belum kenalan, kita kenalan dulu. Kami adalah tim Satgas PPKPT Universitas Wisnuwardana Hafang. Saya Sri Wiworo Retno Indah Handayani, SPC MC, psikolog. Kemudian kali ini saya juga ditemani oleh rekan tim juga, Ibu Sulis Rahayu, SH, MH. Nah, baik. Terima kasih Bu Sulis sudah hadir juga di acara sosialisasi Damaba ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu, juga pengetahuan tentang PPKPT yang ada di Universitas Wisnuwardana. Nah, langsung saja untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan tentang sosialisasi Permendikbud nomor 55 yang kita pakai di dalam PPKPT Universitas Wisnuwardana. Monggo Bu Suris langsung lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada saudara-saudara mahasiswa baru Universitas Wisnuwardana Malang tahun akademik 2025-2026. Nah, kali ini saya diberi kesempatan oleh Ibu Ketua PPKPT, Ketua Satgas PPKPT Universitas Wisnuwardana Malang untuk menyampaikan materi tentang pasal-pasal yang ada di dalam Permendikbudristek nomor 24 tahun 55 tahun 2024. Baik, saya mulai izin untuk share screen. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan materi dari Permen 55 ini, kita bahas dulu supaya kita eh, dapat memahaminya lebih baik. Apa yang dimaksud kekerasan, pencegahan, dan penanganan yang ada di dalam permen ini. Kekerasan adalah segala tindakan perbuatan, setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan, bagi nyawa, dan mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kemudian untuk pencegahan yang dimaksud di dalam pencegahan di dalam Permen 55 ini adalah pencegahan adalah tindakan, cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau kelompok orang tidak melakukan kekerasan di perguruan tinggi. Ya. Jadi kenapa ini ada di perguruan tinggi? Karena ruang lingkup Permen 55 tahun 2024 ini adalah di lingkup perguruan tinggi. Kemudian penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, dulu sebelum Permen 55 tahun 2024 ini disahkan dan diberlakukan, kita sudah punya hal yang sama yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Namun di Permen yang nomor 30 ini ruang lingkupnya hanya kekerasan seksual. Nah, padahal menurut hasil laporan ya, jadi hasil kajian dari Kemendikbudristek eh, ada sekitar 310 laporan yang masuk ya, yang diantaranya meliputi ada kekerasan seksual, ada perundungan, ada intoleransi. Oleh sebab itu, berdasarkan laporan yang masuk, yang ternyata tidak hanya kekerasan seksual di lingkungan
perguruan tinggi atau di lingkungan kampus, ada juga hal-hal yang lain yang dilaporkan yang termasuk di dalam ruang lingkup kekerasan. Oleh sebab itu, undang-undang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini kemudian dicabut dan diganti dengan Permendikbudristek yang baru nomor 55 tahun 2024 dengan cakupan yang lebih luas. Nah, kemudian tugas, fungsi, dan wewenang. Tugas, fungsi, dan wewenang Satgas PPKPT. Yang pertama, melakukan sosialisasi, ya seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Ya, jadi kenapa harus disosialisasikan? Agar sivitas akademika atau warga kampus mengetahui bahwa ada hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh warga kampus atau sivitas akademika. Nah, sosialisasi untuk mahasiswa baru kita sudah lakukan pada kesempatan PKKMB ini. Kemudian tugas berikutnya adalah menerima dan menindaklanjuti temuan, laporan, atau dugaan. Kemudian melakukan koordinasi dan memfasilitasi apabila dibutuhkan rujukan atau layanan kepada korban. Kemudian memantau pelaksanaan dan rekomendasi hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti tadi. Kemudian memanggil, meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli jika dibutuhkan. Kemudian melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain apabila eh, kekerasan atau tindakan-tindakan kekerasan yang diatur dalam Permen 55 ini melibatkan perguruan tinggi lain. Nah, kenapa ini juga termasuk perluasan dari Permen 30 ya tahun 2021? Nah, karena pada saat pelaksanaan pembelajaran itu mahasiswa bisa saja berhubungan dengan kampus lain atau pihak-pihak lain, Dudi misalnya, atau daerah-daerah tempat melakukan pengabdian misalnya. Oleh sebab itu ruang lingkup dari PPKPT nomor 55 tahun 2024 ini eh, menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Kemudian memfasilitasi korban atau pelapor kepada aparat hukum apabila diperlukan ya. Jadi apabila diperlukan. Kemudian Satgas berhak mendapatkan pelatihan, pencegahan dan penanganan. Ini kami dari tim Satgas eh, PPKPT Unida ini sudah mendapatkan pelatihan, kemudian mendapatkan arahan baik dari pimpinan maupun dari LL Dikti. Nah, ini cakupannya ya. Jadi supaya kita lebih paham bahwa cakupan dari kekerasan di perguruan tinggi yang diatur dalam PPKPT 55 tahun 2024 ini lebih luas ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama hanya yang PP nomor 30 2021 hanya mencakup tentang kekerasan seksual, kemudian setelahnya ditambah ada beberapa eh, dugaan tindakan kekerasan yang bisa ditangani oleh Satgas PPKPT. Ya. Terus luasan wilayahnya juga wilayah hukumnya maksudnya ya. Jadi karena kenapa? Karena mahasiswa dengan program-program yang diprogramkan dalam pembelajaran di kampus bisa saja ada pertukaran mahasiswa atau KKN atau magang di mana kegiatan-kegiatan pembelajaran ini tentu saja melibatkan pihak di luar kampus. Nah, apabila terjadi dugaan dari kekerasan yang dilakukan oleh sivitas akademika, baik yang di dalam lingkup kampus maupun ketika berhubungan dengan pihak luar, ini bisa diatur atau bisa ditangani melalui Satgas PPKPT ini. Oke, ini perluasannya tadi ya, perubahan dari
Permen 30 ke 55. Nah, ada 7. Ya, ada 7. 7 ini meliputi kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi, ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi ada 7 cakupan yang termasuk dalam bentuk kekerasan yang dapat ditangani melalui Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 eh, yang dalam hal ini ditangani melalui Satgas PPKPT yang ada di kampus. Nah, sekarang kita bicara pasal-pasalnya, ya. Jadi karena aturan, ya, aturan ini tentu saja mengandung sanksi, ya. Jadi setiap pelanggaran terhadap aturan ini ada sanksinya. Kita mulai dari aturannya dulu, nanti kemudian kita beralih ke dilanjutkan dengan sanksi-sanksinya. Ada kekerasan fisik ini di pasal 9. Ada di pasal 9, apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Ya, misalnya bentuknya apa? Bentuknya misalnya ada perkelahian, ya. Kemudian ada tawuran, ada penganiayaan, dan beberapa perbuatan yang termasuk dengan kekerasan fisik ini yang diatur lebih rinci di dalam pasal 9 PPKPT. Kemudian ada kekerasan psikis, ini pasal 10 PPKPT, di mana kekerasan fisik ini merupakan setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan atau membuat perasaan tidak nyaman. Nah, contohnya adalah pengucilan, penghinaan, mempermalukan, dan lebih rinci lagi nanti ada di bisa saudara-saudara mahasiswa baca di pasal 10. Di pasal 11 ada perundungan. Perundungan ini merupakan pola perilaku yang berupa kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang, ya. Berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Nanti mungkin bisa diperjelas lagi sama Bu Woro, ya, Bu Woro, ya. Dari sisi aspek psikologisnya nanti bagaimana. Ini contohnya ada bullying, ya. Ada cyberbullying. Kalau bullying ini dilakukan menggunakan media, ya, media IT atau media sosial, ini masuk dalam cyberbullying, ya. Dan lebih rinci nanti bisa dipelajari di pasal 11, ya, Permendikbudristek 55 tahun 2024. Kemudian kita beralih ke pasal 12. Pasal 12 PPKPT ini kekerasan seksual, yaitu setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan kekuasaan atau gender yang menyebabkan penderitaan psikis atau fisik serta menghambat kesempatan untuk belajar dan bekerja dengan aman. Ya. Jadi setiap contohnya adalah setiap tindakan bernuansa seksual tanpa persetujuan, apapun itu. Bahkan misalnya hanya menggoda dengan verbal misalnya, atau kemudian mencolek-colek, ya, sekedar mencolek-colek. Nah, kalau ini tidak disetujui oleh eh, orang yang dikenai tindakan itu, apa, perlakuan seperti itu, dia bisa melapor ke Satgas PPKPT dan berpotensi masuk ke dalam pasal 12 PPKPT ini. Kemudian pasal 13 PPKPT ini tentang diskriminasi dan intoleransi. Contohnya rasis, ya. Kemudian pembatasan hak. Nah, apa yang dimaksud dengan diskriminasi dan intoleransi ini? Setiap tindakan kekerasan yang berupa diskriminasi, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, kebangsaan, ideologi, jenis kelamin, dan atau kemampuan fisik atau kemampuan mental.
Kemudian yang terakhir ini ada kebijakan yang mengandung kekerasan, ya. Ada di pasal 14 PPKPT, yaitu merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan kebijakan yang dapat dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kebijakan ini tidak terlalu dalam bentuk tertulis. Tidak tertulis pun ini masuk dalam konteks kebijakan. Apabila ini masuk ke dalam pasal 14, maka kebijakan itu haruslah suatu kebijakan yang mengandung kekerasan. Misalnya ya, misalnya nanti teman-teman itu atau saudara-saudara mahasiswa ketika sudah masuk dalam proses pembelajaran, misalnya ada tugas. Nah, kemudian dalam apa namanya, dalam memberikan tugas itu, ya, ini si dosen ya atau dekan atau tendik misalnya, ini secara lisan ya memberikan kebijakan misalnya begini. Tugas harus dikumpulkan pada tanggal 3 Oktober misalnya. Kemudian tanggal 3 Oktober itu eh, dikumpulkan, yang seharusnya dikumpulkan ternyata belum dikumpulkan karena sesuatu hal. Kemudian dibijaki, ini contoh aja ya, contoh. Dibijaki, boleh, boleh besok tanggal 4 dikumpulkan. Ini kebijakan dari tendik misalnya, atau dari dosen yang bersangkutan. Tetapi ada syarat misalnya. Nah, syaratnya ini berpotensi atau termasuk dalam kategori kekerasan. Kekerasan ini tidak selalu fisik ya, bisa juga kekerasan verbal misalnya, atau kekerasan ekonomi misalnya. Tak dendo, lek kalau kalau mengumpulkannya lebih dari tanggal 3 Oktober, saya denda. Dendanya berupa apa misalnya? Harus beli buku. Bukunya tapi mahal, harus beli buku itu tapi mahal misalnya. Nah, ini juga termasuk kekerasan, kebijakan yang uh, mengandung kekerasan. Ini berpotensi masuk dalam pasal 14 PPKPT. Nah, ini sebagai contoh saja. Atau yang lainnya, ya, atau kebijakan yang tertulis ya, berupa peraturan apa penggunaan lab misalnya, atau peraturan tentang registrasi dan sebagainya. Nah, ini kalau mengandung kekerasan, ini berpotensi masuk dalam pasal 14. Nah, kenapa sedemikian ketatnya atau sedemikian rincinya aturan-aturan di dalam PPKPT ini dibuat dan diberlakukan di seluruh eh, lingkungan pendidikan. Ya, kalau kita di lingkungan pendidikan tinggi. Ternyata ada dampak-dampak yang ditimbulkan dan cukup serius. Ini nanti Bu Woro yang akan menjelaskan ya. Jadi saya poin-poinnya saja, eh, adanya kekerasan ini kemungkinan bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental, bisa menimbulkan gangguan kesehatan fisik, bisa menimbulkan gangguan kinerja akademik, ya. Kinerja akademik ini misalnya si mahasiswa menjadi takut kuliah, nggak mau ketemu teman-temannya, misalnya. Dan ini mengganggu proses pembelajaran sehingga bisa menyebabkan IPK-nya menurun misalnya dan lain sebagainya, sehingga kelulusannya juga akan menjadi terhambat. Ada juga isolasi sosial. Isolasi sosial ini kemungkinan si mahasiswa menjadi nggak mau, takut, atau ada gangguan tersendiri ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, Bu Woro nanti yang akan menjelaskan untuk ini. Kemudian ada hubungan sosial. Hubungan sosial juga akan terganggu. Nah, dampak-dampak yang sedemikian serius inilah yang kemudian melatar belakangi eh, Permendikbud nomor 55 tahun 2024 ini disahkan dan diberlakukan. Oke. Nah, wajiban dari perguruan tinggi, ya.
penguatan tata kelola. Maksudnya adalah salah satunya membentuk Satgas. Nah, di Universitas Wisnuwardana Malang ini sudah terbentuk. Nah, Bu Woro ini sebagai Ketua Satgas PPKPT, dan saya juga timnya Bu Woro dan beberapa eh, mahasiswa yang memang mahasiswa juga menjadi tim dari Satgas PPKPT. Kemudian ada edukasi, ya. Nah, ini termasuk edukasi untuk bagaimana mengenali atau mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang menjadi ruang lingkup PPKPT ini. Kemudian apa sanksinya nanti, ya, dan akibat-akibat yang bisa ditimbulkan apabila ini dibiarkan saja. Nah, ini edukasi termasuk salah satunya adalah sosialisasi yang kita lakukan atau kita laksanakan pada kesempatan PKKMB tahun 2025 ini. Kemudian penyediaan sarana. Jadi ada kanal laporan. Ini berupa eh, ada hotline, ya, ada hotline yang nanti juga akan diberikan oleh Ibu Ketua, ya, hotline-nya nomor berapa yang bisa dihubungi atau datang langsung, ya, datang langsung ke petugasnya. Nah, di gedung D nanti teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa bisa melihat ada poster yang ditempel di samping gedung D, ya. Ada terpampang besar, petugasnya siapa, hotline-nya nomor berapa. Ini sudah kita eh, lakukan semua ini. Di mana ini merupakan kewajiban dari perguruan tinggi dalam melaksanakan PPKPT. Kemudian ada hak-hak, ya, hak-hak korban, saksi, dan terlapor. Hak korban tentu saja eh, ada perlindungan, ya, ada perlindungan artinya paling tidak kita akan merahasiakan, kita tidak akan menyebarluaskan informasi atau aduan yang dimasukkan. Kemudian ada akses pendampingan misalnya, pendampingan psikologis, ya, Bu Woro. Nah, ini ada pendampingan, kemudian ada pendampingan akademis. Kalau misalnya sampai terjadi si korban tadi karena adanya apa namanya, ada namanya trauma psikis misalnya, sehingga dia tidak mau kuliah. Nah, karena tidak mau kuliah, maka akan terhambat juga kegiatan akademiknya. Nah, nanti ada, jika diperlukan, ada pendampingan akademiknya dan pendampingan psikis, ya. Jadi ada konseling gitu, ya. Kemudian hak saksi, hak saksi juga akan mendapatkan perlindungan. Jadi saksi misalnya kan pelaporan ini bisa dilakukan oleh korban sendiri atau oleh saksi. Nah, untuk saksi kami juga tidak akan menyebarluaskan saksi yang dalam hal ini baik saksi itu memberikan pelaporan maupun saksi ini dimintai keterangan, ya. Jadi ada perlindungan untuk itu. Kemudian hak terlapor. Hak terlapor ini berarti terduga pelaku, ya. Jadi kalau korban ini terduga korban atau saksi-saksi ini juga mungkin dia memang hanya saksi, bisa juga saksi ini sekaligus korban, ya. Ada perlindungan untuk menjaga kerahasiaannya dan pendampingan-pendampingan yang dibutuhkan. Kemudian hak terlapor ini berarti terduga pelaku, juga ada pemulihan nama baik apabila ternyata tidak terbukti seperti yang dilaporkan. Nah, ini mekanismenya. Prosedur pelaporan kekerasan oleh Satgas PPKPT. Ini dari LL Dikti, ya. Jadi panduan dari eh, apa namanya, Dikti yang di wilayah itu eh, diwakili oleh LL Dikti. Kalau zaman dulu Kopertis gitu, ya. Jadi ada menerima laporan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Jadi begitu laporan diterima, dilakukan evaluasi dulu, ya, asesmen, ya. Nah, kenapa dilakukan asesmen? Karena kemungkinan yang dilaporkan itu tidak masuk dalam ruang lingkup PPKPT. Misal, nih,
Misal ini ya, jadi ini perlu perlu diberi sedikit penjelasan ya. Jadi misalnya eh apa namanya? Si 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 korban, terduga korban ya. Kenapa kami namakan terduga korban? Karena belum tentu ini menyangkut kehidupan korban di dalam kehidupan akademiknya. Karena yang diatur di dalam PPKPT ini tentu saja korban dalam lingkup kehidupan akademiknya di kampus, gitu ya. Misalnya si si pelapor ini yang terduga korban ini melaporkan bahwa ya bahwa Bu, saya mau lapor ada eh, dugaan bahwa saya diperlakukan oleh teman saya, nah, sehingga saya merasa ini memang harus saya laporkan ke PPKPT. Apa yang terjadi? Nah, pasti kan kita menanya, apa ada kejadian apa? Apa yang hendak kamu laporkan? Ternyata yang dilaporkan itu adalah si apa namanya? Si pelaku ya, terduga pelaku itu mengejek-ejek misalnya, mengejek-ejek nama orang tuanya misalnya, atau saudaranya. Tapi kemudian dia mangkel gitu ya, mangkel. Dia dia merasa tersinggung ya, atau apa gitu. Nah, ini tentu saja meskipun ada hubungannya dengan si si terduga korban ya, kita akan lihat dulu pasal-pasal yang ada di dalam PPKPT ya, di dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ya. Karena aturan aturan yang apa namanya diatur di dalam sebuah pasal itu memang harus memenuhi unsur-unsurnya ya. Jadi sudah di apa namanya dirumuskan secara rigid ya, dan harus terpenuhi unsur-unsurnya. Nah, ketika tidak terpenuhi, apapun ceritanya yang saya ceritakan tadi hanya secuplik contoh ya, tapi bisa bisa juga perbuatan-perbuatan yang lain. Intinya adalah apabila eh, laporan itu mengenai perbuatan yang tidak diatur di dalam PPKPT, maka itu bukan ruang lingkup yang harus ditangani oleh Satgas. Gitu ya. Jadi Satgas ini dalam menerima laporan melakukan asesmen dulu ya, melakukan asesmen dulu. Apakah ini masuk dalam ruang lingkup Satgas atau bukan? Ketika itu masuk dalam ruang lingkup Satgas, maka akan ditindaklanjuti. Ya, menerima laporan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap eh, korban, dan kemudian diproses ya, diproses dengan melanjutkan dengan memanggil saksi mungkin ya, saksi atau si pelaku, dan kemudian barulah kita dari hasil pemeriksaan itu menyusun rekomendasi ya. Rekomendasi apakah memang ini terbukti atau tidak ya, terbukti atau tidak. Kalau terbukti, maka akan dilakukan rekomendasi untuk mungkin dia memerlukan pemulihan psikis, maka akan dibantu untuk pemulihan psikis ya. Atau mungkin tidak terbukti, maka hak si terlapor tadi harus dipulihkan. Atau mungkin di dalam pemeriksaan itu kemudian timbul apa ya, kesepakatan untuk damai, mengakhiri eh, apa namanya konflik ya yang terjadi antara terlapor dengan pelapor. Nah, kalau memang ini karena kemungkinan ada kesalahpahaman atau ketidakmengertian, kemudian menganggap itu adalah suatu perbuatan yang yang mengandung kekerasan seperti yang diatur dalam PPKPT ini. Nah, kalau kemudian antara pelaku dan terlapor ini sudah saling memaafkan, kemudian em, damai, berjanji tidak mengulangi dan sebagainya, nah, kita akan fasilitasi untuk mana namanya apa
eh, berdamai ya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apakah si korban ini punya hak untuk lapor ke kepolisian? Apakah boleh? Nah, pertanyaannya mungkin begitu, ya. Dan bagaimana dengan yang yang ditangani oleh Satgas? Nah, untuk lapor ke kepolisian atau pihak penegak hukum di luar kampus itu adalah hak dari korban, ya. Namun perlu dipahami oleh para pelapor atau para terduga korban tadi bahwa untuk lapor ke pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu adalah hak, ya, hak dan merupakan dua hal yang berbeda dengan Satgas PPKPT. Ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Satu, ketika itu menjadi bagian dari perbuatan yang diatur oleh PPKPT atau Permen 55 tahun 2024, maka akan diselesaikan oleh Satgas PPKPT apabila dilaporkan, ya, apabila dilaporkan. Nah, sanksi yang akan diberikan oleh pihak perguruan tinggi atas rekomendasi dari Satgas PPKPT adalah sanksi administratif, ya, bukan sanksi pidana. Sanksinya administratif. Sedangkan kalau korban merasa ingin melaporkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian dalam hari ini silakan karena itu adalah hak warga negara. Ya, namun ini sudah bukan urusan dari PPKPT. Karena PPKPT hanya merekomendasikan sanksi administratif kepada pimpinan apabila terbukti bersalah, ya, bukan sanksi yang lain. Untuk ke pihak berwajib, di mana peran Satgas PPKPT? Memberikan edukasi, memberikan gambaran, ya, bukan bukan apa namanya memberikan pendampingan, ya, memberikan pendampingan bagaimana caranya atau nanti eh, apa namanya penyelesaiannya bagaimana, hubungannya apa dengan korban, hubungannya bagaimana nanti dengan pelaku. Ya, itu sudah di luar Satgas PPKPT. Karena Satgas PPKPT memberikan ruang lingkupnya hanya merekomendasikan, ya, jadi bukan memberikan sanksi. Merekomendasikan kepada pimpinan untuk memberikan sanksi administrasi apabila terbukti. Jika tidak terbukti, ya tentu saja pemulihan nama baik kepada si terlapor. Nah, untuk pihak berwajib, ya, jadi kalau mau dilaporkan ke pihak berwajib itu sudah murni urusan eh, hukum, ya, urusan hukum. Jadi akan bagaimana, akan dibebaskan atau kemudian diberi sanksi atau apa itu sudah di luar kewenangan dari Satgas PPKPT. Namun yang perlu digarisbawahi oleh saudara-saudara mahasiswa, ya, jika ada mahasiswa Universitas Wiswardana kemudian melakukan tindak kriminal atau tindak pidana, maka kampus tidak akan memberikan bantuan hukum untuk itu. Ya. Jadi ini adalah tanggung jawab pribadi. Kenapa demikian? Karena mahasiswa usianya sudah dewasa. Ya, sudah dewasa dan dia secara hukum punya tanggung jawab pidana sendiri. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang kemudian melakukan tindakan kriminal, maka ini menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Ya. Oke. Jadi mekanismenya seperti itu. Boleh lapor ke Satgas PPKPT, tapi nanti akan dilakukan asesmen dulu. Ini masuk ruang lingkup Satgas atau bukan?
Kalau iya, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Kemudian kalau di dalam pemeriksaan itu eh, terbukti ada rekomendasi untuk memberikan sanksi, ya tentu saja diberikan oleh pimpinan, bukan oleh Satgas, dan kebutuhan-kebutuhan misalnya pemulihan ya, maka akan direkomendasikan untuk diberikan konseling oleh lembaga konseling. Oke, ini sanksinya. Nah, sanksi administrasi ya, ini sekali lagi saya garis bawahi sanksi administrasi. Ini ada ringan, ada sedang, ada berat. Ya. Jadi kalau yang melakukan itu tendik atau dosen, sanksi ringannya teguran tertulis, pernyataan permohonan maaf ya. Kemudian yang sedang penurunan jenjang jabatan, kemudian penurunan jabatan fungsional misalnya untuk dosen, dan kalau berat akan diberhentikan secara tidak hormat, baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan. Sedangkan untuk mahasiswa, ringan sama tertulis pernyataan permohonan maaf, ya. Jadi pihak pelaku, ya, pelaku akan meminta permohonan maaf baik secara tertulis atau mungkin secara lisan atau kedua-duanya kepada korban. Yang saya ceritakan tadi, ada berita acara, kemudian permintaan maaf dan ditandatangani oleh kedua belah pihak bahwa permasalahan itu sudah selesai. Kemudian sedang penundaan mengikuti kuliah, misalnya dicutikan kuliahnya. Kalau dapat beasiswa, beasiswanya dicabut dan pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau berat, yang berat tentu saja pemberhentian mahasiswa sebagai mahasiswa Universitas Wisnuwardana Malang. Nah, ini ada tugas ya. Ah, saudara-saudara mahasiswa, tugas ini dilakukan secara berkelompok, rata-rata 10 orang, 10 mahasiswa tiap kelompok. Kemudian jawaban diketik dengan format Arial 11 fontnya, kemudian sheet kertasnya A4 spasi 1,5. Ya, jawaban di link di submit pada link di bawah ini. Ya, di submit di sini di Google Drive. Soalnya ini. Ya, saya kira ini cukup jelas dan semua materi eh, ada di PPT ini dan di Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Woro. Saya kembalikan kepada Ibu Woro untuk melanjutkan materi ini. Terima kasih, rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sulis, pemaparannya luar biasa. Jadi ada pasal-pasal yang harus kita perhatikan, ya, sehingga mungkin kita jadi berpikir bahwa, waduh, kok berat banget ya. Makanya, ayo ciptakan lingkungan yang aman di kampus kita, hindari kekerasan dalam kampus. Oke, terima kasih Bu Sulis. Akan saya lanjutkan untuk materi berikutnya yang merupakan bagian juga dari materi Bu Sulis ya. Tadi kan sudah panjang sekali. Kalau materi yang berikutnya ini yang kebetulan saya bawakan adalah dari sudut pandang psikologis ya. Oke, kita mulai. Saya mulai Bu Sulis. Ya, dan Pak ya. Ya, jadi tadi sudah panjang lebar sih sebenarnya eh, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi atau PPKPT Unida Malang. Ya, saya sudah tidak usah mengucapkan salam sama lagi ya. Salamnya anu ini siang, malam, sore, mungkin pagi ya. Ya, yang penting semoga semuanya sehat sehingga di dalam mengikuti atau
mengikuti pemaparan kami itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik dan bisa diresapi pastinya ya. Supaya tadi soalnya Bu Sulis juga bisa dijawab ya. Mungkin juga nanti ada soal-soal dari guru. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini mungkin foto dari tim Satgas kami ya. Sebagian tim karena tidak bisa hadir semua. Jadi ini gambarannya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Sulis bahwa di UNIDA ada Satgas PPKPT. Pastinya kami menginginkan adalah kampus yang aman, adalah kampus yang mendukung tumbuhnya potensi setiap siswa. Ya, kenapa ada pernyataan seperti itu? Karena dengan adanya kejadian atau konflik dan sebagainya, pastinya potensi-potensi yang dihambati oleh yang dimiliki oleh mahasiswa akan tidak maksimal di dalam mengekspresikan potensi tersebut. Ya. Jadi bisa-bisa potensinya terpendam. Waduh, nanti aku dibully dan sebagainya. Makanya dengan adanya kampus yang aman bisa mendukung tumbuhnya potensi setiap mahasiswa tersebut menjadi semakin maksimal. Nah, nomor hotline Satgas BPKPT Unida adalah ini ya, mungkin bisa dihubungi. Jadi kalau misalnya saudara mahasiswa uh, bisa atau menyaksikan atau mau melaporkan, merasakan, melihat dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sulis ya, bisa menyampaikan di nomor tersebut ya. Nah, kalau di sini gambar-gambarnya terus pencegahannya, mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman adalah hak setiap mahasiswa. Mari bersama-sama membangun kampus bebas dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi. Nah, mumpung Pung ya, meskipun yang lama juga harusnya begitu, tapi ini kan baru. Jadi, ayo kita canangkan stop kekerasan yang ada di lingkungan kampus. Nah, dampak psikologis kalau tadi ada beberapa dampak ya, mungkin Bu Woro menjelaskan yang dari dampak psikologisnya. Yang pertama adalah dampak emosi dan mental. Jadi bisa menjadi trauma, depresi, kecemasan, atau PTSD. Ya. Nah, kenapa ada trauma? Mungkin karena suatu kejadian yang pernah dialami oleh mahasiswa. Nah, itu justru bisa menghambat. Jadi menghambat perkembangan mental, kepribadian juga dari mahasiswa tersebut. Ada beberapa kasus, ya, ada beberapa kasus ya. Sebenarnya traumanya itu tidak eh, saat ini. Jadi maksudnya tidak karena kejadian saat ini, tapi mungkin waktu SMA atau waktu kecil. Nah, itu juga bisa eh, menjadi trauma. Nah, trauma ini kadang mempengaruhi bagaimana kegiatan kita sehari-hari di dalam beraktivitas di kampus. Nah, contohnya, kadang-kadang ada teman yang guyon dan sebagainya. Tapi karena dia memiliki trauma, akhirnya dia jadi sensi. Traumanya belum selesai. Jadi traumanya tidak diatasi dengan baik, sehingga masih ada. Ini bisa memicu. Yang teman-temannya lain biasa-biasa aja, dia menganggap ini jadi sesuatu yang berat bagi dia. Ya, sehingga bisa mempengaruhi aktivitasnya. Bisa jadi sampai depresi ataupun kecemasan. Seperti itu. Atau si pasca trauma. Ya, pasca trauma itu masih ada. Jadi belum benar-benar selesai PTSD. Ya. Jadi belum selesai. Ya. Di dampak secara psikologis itu bisa emosi dan mental yang pastinya sangat mempengaruhi secara psikologis dan kegiatan selama beraktivitas di kampus juga. Ya. Kenapa bolak-balik kita bilang kampus? Karena memang yang kita tangani adalah yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di kampus atau tridharma. Jadi penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Misalnya, walaupun itu di luar, tapi masih ada kaitannya dengan tridharma tersebut, itu merupakan cakupan, masih merupakan cakupan dari BPKPT ini. Nah, kemudian selain itu, yang kedua adalah sosial dan perilaku. Ya. Jadi, ketika
kita mengalami kekerasan, dampak psikologis berikutnya adalah misalnya kita diisolasi atau penurunan kepercayaan diri dan agresivitas. Jadi kekerasan yang kita alami itu bisa memunculkan rasa kurang percaya diri. Akhirnya kita menarik diri, merasa terisolasi, dan sebagainya. Dampak secara psikologis. Atau mungkin sebaliknya, karena kita pernah mengalami atau mengalami kekerasan itu sendiri, kita jadi agresif, agresif. Jadi kita menyerang membabi buta, kadang yang sepele kita jadikan permasalahan yang besar, sampai kita akan menyerang, melempar, memukul dan sebagainya. Ya, sehingga terkadang kita jadi di lingkungan sosial juga menjadi sosok yang mungkin dihindari ya oleh teman-teman kita dan sebagainya. Ya, oke. Berikutnya adalah kalau dari sudut pandang akademik ya, secara psikologisnya adalah kehilangan motivasi. Jadi malas kuliah, malas belajar. Tadi Bu Sulis juga sempat menyampaikan ya, tidak mau kuliah lagi. Atau kuliah, tapi motivasi belajarnya turun. Jadi sekedar datang saja. Karena permasalahan yang dihadapi tidak selesai. Masih ganjel. Ya. Kemudian absensinya tinggi. Sering nggak masuk, bolos, malas kuliah, dan sebagainya. Kemudian penurunan prestasi yang tadinya mahasiswa aktif gitu ya, tapi setelah mengalami adanya kekerasan, maka terjadi penurunan prestasi. Ini beberapa kali terjadi. Nah, kebetulan di samping menjadi tim PPKPT dan kebetulan profesi Woro adalah dosen dan psikolog, ya, sehingga ada beberapa kasus yang pernah kita tangani, ya. Jadi anak yang aktif, pinter itu ada, pernah itu terjadi. Kenapa ini? Ketika di dalam perkuliahan tiba-tiba jadi diem, diem, sukanya di belakang, menyendiri, ya. Padahal biasanya aktif sekali. Ini ada sesuatu pastinya. Nah, kami dari Universitas Wisnuwardana Malang, para dosen, menyampaikan pada tim BK atau PPKPT, ini kok ada anak seperti ini, ada perubahan yang mencolok, bisa diinformasikan. Dan biasanya kami menerima informasi sebagai tim PPKPT ya. Jadi benar-benar nyolok perubahannya, ya. Dampak dari kekerasan ini secara psikologis itu benar-benar kelihatan. Kemudian dari kesehatan mental sendiri adalah gangguan tidur ya, sulit tidur atau malah susah bangun. Jadi kebalikannya bisa terjadi. Kemudian pola makan juga tidak seperti biasa, malas makan. Ya. Kemudian ada risiko bunuh diri juga. Yang biasanya makannya tertib 3 kali sehari, makannya banyak, jadi malas makan. Atau ada pula individu yang ketika mereka mengalami masalah justru makannya los. Jadi banyak sekali makannya. Pokoknya tidak seperti biasa. Berarti ada sesuatu yang sedang dialami individu tersebut. Nah, resiko bunuh diri juga banyak terjadi. Ya, banyak sekali terjadi. Pernah eh, Woro ya, kami juga ditelepon malam-malam ini mau bunuh diri nih, gimana ini? Malam-malam kadang bunuh diri dan sebagainya. Apa? Ya itu tadi. Kita tidak tahu karena dia tidak menyampaikan apa sebenarnya yang dia alami. Tidak ada laporan juga. Tiba-tiba sudah ada laporan bunuh diri. Nah, ini yang sangat kita hindari. Jadi mohon kalau misalnya ada sesuatu yang dialami atau kekerasan yang dirasakan, itu bisa segera melapor karena kita tidak bisa menindaklanjuti ketika tidak ada laporan. Kita tidak tahu sampai tiba-tiba sudah mau bunuh diri. Apalagi yang self harm itu ya, sudah nyilet-nyilet tangannya atau bagian tubuh yang lain. Karena dia merasa bahwa itu membuat dia puas. Tapi puasnya kan sementara. Itu menghindari, bukan menyelesaikan, tapi menghindari, mengalihkan. Nah, justru ini semakin menumpuk ya, simptom patologis ya. Simptom patologis itu artinya
gejala-gejala gangguan yang kita miliki itu semakin menumpuk di dalam alam bawah sadar kita, yang kurang bisa keluar, sehingga orang lain tidak bisa membantu karena dipendam sendiri, gitu ya. Akhirnya dia juga atasi sendiri dengan self harm lah, dengan bunuh diri lah, atau dengan hal-hal yang lain. Tuh. Nah, kemudian mengapa sih kita perlu memandang dari sudut pandang psikologi? Ya, kalau tadi mungkin Bu Suli sudah menyampaikan ya dampak pasal ini dan sebagainya, itu sudah dilakukan, tetapi secara psikologis ini justru juga penting. Betul. Ini juga penting sekali bagi kita. Jadi, bagaimana memahami reaksi korban? Ketika kita tidak memandang dari sudut pandang psikologis, kita mungkin kurang memperhatikan ini. Reaksi korban seperti apa? Apa dia seperti biasanya atau tidak? Kalau tidak, reaksinya seperti apa? Dan bagaimana dia mekanisme copingnya? Artinya, bagaimana dia mengatasi rasa ketidakseimbangannya itu? Apakah sudah benar atau justru kebalikannya? Jadi mekanisme coping itu bagaimana cara dia mengatasi permasalahan yang dia alami. Seperti itu. Apakah dia bisa sharing, menyampaikan pada orang lain, atau dia mengatasi secara sendiri. Ya, banyak hal di sini sebenarnya itu. Nah, eh, pastinya yang kita harapkan adalah menyampaikan di sini ya, menyampaikan apa yang sedang dirasakan. Yang pertama memang untuk diri sendiri, tetapi berikutnya juga untuk orang lain. Dengan kita berani menyampaikan, otomatis pelaku kekerasan itu akan berpikir dua kali ketika dia akan melakukan tindakan tersebut. Karena ternyata, waduh nanti dilaporkan, waduh ternyata prosesnya seperti ini dan seperti ini. Nah itu bisa meminimalisir pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan. Ya. Nah kemudian dari pihak kami juga dan kami bekerja sama dengan tim BK, bimbingan konseling, memberikan pendampingan psikologis. Ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Fitris, adanya pendampingan psikologis. Nah, ketika si korban itu mengalami trauma, kemudian kepercayaan diri menurun dan sebagainya, kan tidak mungkin langsung bisa selesai. Setelah dia melapor, bisa selesai. Itu tidak. Nah, sehingga kita melakukan pendampingan. Apakah upaya yang sudah kita lakukan sudah ada progresnya atau belum? Ketika sudah, alhamdulillah tetap kita monitor. Ketika belum, berarti kita perlu melakukan tambahan tindakan lain, misalnya terapi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah membantu mahasiswa mengenali tanda-tanda awal kekerasan. Gitu ya. Nah, dengan adanya sosialisasi tadi, macam-macam kekerasan apa yang harus kita perhatikan dan kita laporkan bila itu kita alami, nah, itu bisa membantu mengenali tanda-tanda awal. Ya, jadi supaya tidak sampai terjadi yang lebih parah lagi. Gitu ya. Oke. Eh, Biasanya pelaku kekerasan itu akan lebih suka, lebih suka, akan lebih diberi kesempatan ketika melihat seseorang yang misalnya, contohnya, ya, jadi penampilan, ya, penampilannya agak berbeda, mungkin lebih terbuka, seksi dan sebagainya. Itu dari fisik, ya. Kemudian dominan, artinya banyak bicara, tapi yang jadi banyak orang yang tidak suka gitu ya, justru bisa menjadi pelaku kekerasan ya. Banyak orang yang sakit hati kan akhirnya. Nah, kemudian secara psikologis kurang percaya diri, ya. Ini bisa memunculkan atau menjadi sasaran dari pelaku bullying itu sendiri. Nah, jadi bulan-bulanan malahan karena dia tidak bisa membaur, tidak bisa bergabung dengan teman-temannya yang lain, malah menarik diri. Nah, itu bisa menjadi sasaran juga, gitu ya. Kurang percaya diri, sering cemas, sering menarik diri, menangis, gampang mut-mutan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan supaya tidak menjadi sasaran ya, minimalisir ya. Oke. Nah, kemudian mendorong budaya saling peduli dan aman. Nah, budaya ini yang perlu kita lakukan itu di dalam atau di area kampus ya, sehingga bisa meminimalisir tindakan kekerasan ini.
kita melihat seseorang yang mengarah pada perbuatan ini, kita langsung bisa menegur. Kita langsung bisa menegur, ya, menegur dengan baik yang pertama kalau bisa. Nah, kalau bisa dilaporkan juga sesuai dengan apa ya aturan-aturan yang sudah Bu Sulis jelaskan tadi, ya. Peduli ya teman-teman. Ada teman yang dibully misalnya, ada teman yang diperlakukan tidak adil, perlakukan tidak senonoh, gitu ya. Mungkin bisa dibantu, ya, dibantu. Seperti itu. Jangan ditinggal misalnya dan sebagainya. Jadi tolong dibantu. Kemudian ada beberapa prinsip PPKPT ya. Yang di sini ya, kalau kita lihat ya. Kehati-hatian. Jadi tidak menuduh sebelum fakta jelas. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Sulis. Kadang-kadang, oh, Bu, saya ini, buktinya mana? Harus ada bukti. Jadi ketika kita melaporkan, harus ada bukti. Tapi jangan sampai bukti tersebut menjadi hambatan. Banyak sekali yang bisa kita jadikan bukti. Ya, banyak sekali selain saksi dan sebagainya. Bisa chat, tadi juga sudah dijelaskan. Ya, hati-hati. Kemudian konsistensi penanganan yang sama untuk setiap kasus. Itu adalah prinsip dari BPKPT. Ya. Sama. Sama itu artinya kita tidak pandang bulu. Siapapun yang melapor pada kita akan kita tangani. Ya, pilih-pilih ya. Oh, ini anaknya ini, ayo kita bantu. Oh, ini anaknya pinter, aktivis, bantu. Yang enggak, itu tidak. Tetapi semuanya sama. Kemudian mencegah kekerasan berulang. Ini kita lakukan monitoring jangka panjang juga. Jadi kita lihat apakah pelaku, baik pelaku maupun korban, sudah benar-benar uh, bisa kembali semula sehat dan tidak melakukan kekerasan lagi kalau pelaku, dan korban juga tidak terkena dampaknya juga sudah bisa diminimalisir. Dia sudah bisa kembali seperti semula. Kemudian keberlanjutan pendidikan, korban tetap bisa belajar dengan aman. Ini yang tujuan kita ya, yang sasaran kita adalah supaya korban ini tetap terus bisa melanjutkan pendidikan. Walaupun mungkin pernah mengalami atau menjadi pelaku dari kekerasan tersebut, akan kita bantu sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, nah, jadi apa sih yang perlu dilakukan oleh mahasiswa baru ya di sini ya? Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru? Sebagai mahasiswa baru itu sebenarnya kita harus seperti apa? Kalau yang lama mungkin langsung bisa bu ini dan sebagainya ya, mungkin langsung gitu. Tapi dari baru gimana? Ya, tadi kenali tanda kekerasan dulu. Apa yang sudah disampaikan Bu Sulis, termasuk tanda-tanda kekerasan apa saja tadi. Ya, kemudian berani melaporkan kejadian. Ini juga ditekankan tadi sama Bu Sulis. Harus berani melapor karena kita tidak bisa bertindak tanpa adanya laporan. Ya. Oke, dukung teman yang menjadi korban. Dukung untuk melapor dan sebagainya. Dan kalian bisa menjadi saksi untuk memperkuat bukti pelaporan tersebut. Ya. Kemudian ikut program sosialisasi dan workshop seperti ini. Dan nantinya dari tim PPKPT juga ada beberapa agenda untuk melakukan sosialisasi juga workshop. Sepanjang perjalanan, saudara-saudara mahasiswa baru ini menjadi bagian dari Universitas Wisnuwardana. Kemudian bangun budaya kampus yang aman dan kita bangun. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita dan kepedulian juga terhadap lingkungan. Ya. Nah, kemudian bagaimana strategi pencegahan dari sudut pandang psikologis? Kalau tadi Bu Suli sudah menjelaskan juga ya bagaimana cara mencegah. Ya. Nah, edukasi awareness, pelatihan tentang kekerasan dan hak mahasiswa. Pelatihan ya. Jadi kita butuh pelatihan memang. Nah, ini juga termasuk pelatihan. Supaya kita lebih perhatian, lebih peka terhadap hal-hal yang mengandung kekerasan. Kemudian pelatihan keterampilan sosial, assertiveness. Jadi kita harus berani ngomong, berani menyampaikan pendapat, berani menolak, berani berkata-kata. Ya, jangan diem aja. Ya, justru ini jadi bisa menjadi peluang juga bagi pelaku. Nah, ketika pelaku melihat kita asertif, kita mampu menyampaikan pendapat, mampu menolak,
mampu menjawab, mampu menyampaikan pendapat-pendapat kita yang lain, maka dia akan berpikir dua kali, ya. Kemudian resolusi konflik juga. Kita bisa manage konflik yang ada, kita selesaikan dengan kepala dingin, supaya tidak untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin sakit hati dan lain yang orang-orang di sekitar kita sakit hati dan sebagainya ya. Jadi selesaikan ketika kita punya permasalahan atau konflik, selesaikan dengan kepala dingin. Kalau perlu kita bisa sharing dengan uh, ahlinya atau orang-orang, bisa dosen atau teman-teman yang dianggap bisa menyelesaikan, ya. Kemudian komunikasi efektif, ya. Komunikasi itu penting sekali, tetapi tidak lebay. Kalau anak-anak sekarang itu ember lah, lebay lah ya. Jadi yang sesuai dengan kapasitasnya. Dan kita harus tahu sikon di mana kita sedang berada. Sehingga komunikasi kita harus kita sesuaikan. Yang penting-penting saja. Kalau kita lagi bercanda, tidak apa-apa bercanda. Itu pun tidak menyakiti orang lain. Sehingga kita dikatakan nanti eh, bullying lah dan sebagainya. Padahal maksud kita guyon. Tapi kan namanya orang punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang menurut si A guyon ternyata, tetapi si B tidak. Ya, jadi eh, komunikasi yang efektif lah ya. Oke. Kemudian pendampingan konseling di sini sebagai pencegahan memberikan ruang aman bagi korban dan saksi. Jadi ada ruang, ada bidang yang mewadahi, yang memfasilitasi, ya, sehingga ketika eh, memiliki permasalahan atau konflik dengan teman dan sebagainya, kita bisa membantu. Di sini juga ada bidang atau unit bimbingan konseling juga, ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian peer support system, teman sebaya membantu memantau dan mendukung ya, hampir sama dengan yang tadi. Jadi pentingnya teman sebaya ini penting sekali. Karena kenapa? Karena terkadang mahasiswa itu mau menyampaikan pada panitia atau mungkin senior atau mungkin satgas itu masih malu-malu dan sebagainya. Nah, adanya teman sebaya ini bisa membantu menjembatani atau memotivasi ya supaya dia bisa menyampaikan pada tempatnya yang sebenarnya seperti itu. Oke, nah mungkin ada ini kata-kata lagi ya. Budaya kampus yang aman dimulai dari diri kita. Saling menghargai, melindungi, dan mendukung. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang psikologis ya. Yang tadi hanya menambahi saja paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Sulis yang begitu padat dan lengkap ya. Dan kemudian ini ada tugas juga eh, sama seperti Bu Sulis ya aturannya ya tadi ya ada spasi 1,5 itu mengikuti saja. Sama juga untuk per kelompok ini adalah tugas kelompok dan rata-rata per kelompok itu adalah 10 orang. Nanti tugasnya juga sama di link yang di tempat yang sama uploadnya ya. Terakhir tanggal 6 jam pukul 12 WIB ya waktu Indonesia Barat. Jadi ini karena psikologi ya, jadi berupa kasus. Nah, kasusnya memang cuma satu memang, ya. Tapi ada beberapa pertanyaan dari kasus ini. Nah, pertanyaannya ada 4 ya, tidak disertai link. Oke, mungkin itu dan ini nanti bisa eh, langsung dijawab ya di link Google Drive dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan Bu Sulis juga tadi ya. Saya rasa sudah cukup penjelasan ya, juga Bu Sulis. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan tentang apa itu PPKPT dan kekerasan juga, sehingga bisa mengantisipasi melakukan pencegahan ya. Lebih baik mencegah daripada menyembuhkan atau mengatasi kan seperti itu, Bu Sulis. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Sulis. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup sebagai kata penutup Nggih. dari Bu Sulis. Terima kasih Bu Woro. Jadi kepada saudara-saudara mahasiswa baru, lebih baik kita memang mencegah daripada menangani ya Bu Woro ya. Menangani, betul. Iya, daripada menangani. Jadi eh, cobalah kita nanti selama kuliah ya, selama proses pembelajaran sampai nanti lulus itu
membudayakan ya saling peduli terhadap sesama, baik betul. itu teman seangkatan maupun teman-teman yang ada di angkatan di atasnya, kakak-kakak kelas ya. Karena kita satu saudara ya, Betul sekali. warga kampus Universitas Wisnuwardana Malang. Wadah. Nah, harapan kami saudara-saudara mahasiswa nanti bisa lulus tepat waktu dengan aman. Ya. Amin, amin, Amin. amin. Nah, itu saja dari saya, Bu Woro. Monggo Oke. saya serahkan kembali kepada Ibu Woro. Oke, baik. Terima kasih penutupan kata-kata penutupnya, Ibu Sulis. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, ya. Dan langsung kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi ya. wabarakatuh.